mengatakan apa yang sebaliknya yang Yesus ajarkan. Yesus nggak kenal kalian. Bu, Kunti, bahas Kenapa? dulu Yesus ini itu Kunti. seorang Yahudi, nyet, bukan Jadi-jadian. seorang Nasrani, bukan seorang Jadi-jadian. Kristen. Wah, dasar Jadi-jadian. baru ngaku-ngaku lu pengikut Kristus, ajaran Kristus kalian bantah. Cewek jadi-jadian, bahas dulu itu. Seakan-akan lu itu. Gak usah lari, gak usah lari, kenal gak dengan usah lari. Kristus. Gak usah Bukan lari, gak usah lari, lu bawa ayat Bahas saja dulu. salah dah lu. Dasar lu. Makanya lu Bahas jangan nyembah dulu, weh. manusia Weh, bahas dulu. Gak usah akibat lari, gak usah menyembah lari, gak manusia usah lu lari. jadi dungu. Gak usah Paham lari, gak? gak usah lari. Bahas dulu Siapa itu. yang lari? Bahas Nggak dulu usah lari, itu. nggak usah lari. Lu yang salah bawa ayat dah lu. Umi Itu tuh. Umi bentar. PR bagi saudara saya, bagi saudara PR, pala lu peang tuh, yuk. kalian cari. Diam nggak atau turunin? Turunin Nah. aja, turunin. Oke, kata Umi ya. Kalian cari ya, Nggak ada kalian ilmu, cari ya. nggak ada ilmu. Udah, Nah, dia nggak coba dia bawa. Sampai kamu masih bertyping. Dengarkan ya. Marilah kita memuas Menggelinjang dong, menggelinjang. Kurang ke belakang. Selagi suami air berikannya, selagi suamiku tidak ada di rumah, sedang dalam perjalanan jauh, marilah kita memuaskan. Sambil meremelek, sambil meremelek. Mulut itu, marilah kita memuaskan birahi di pagi hari, selagi suamiku tidak ada di rumah, sedang dalam perjalanan jauh. Oh. Mana dia orangnya? Udah kabur. Dikit. Enggak gini. Karena dia itu gini loh, Pak Gowitmi, dia maksain supaya kita menjelaskan katanya Quran surat Al-Hijrah ayat keberapa nggak tahu. Udah gitu, dia juga minta kita menjelaskan Quran surat Al-Hijr. Di dalam Al-Quran tidak ada surah itu, Bahlul. Terus lu memaksakan kita harus menjelaskan sesuatu yang tidak ada. Sorry, Al-Quran bukan kitab kayak kitab lu. Tidak seperti kalian. Tadi aku baca, dengerin ya. Kalian yang membaca marilah kita memuaskan kalian jangan pula kalian itu ya sange kalian bayangin. Om Joy, Doni dan bilang kan kemarin dia semangatnya Kami ya. Bunda Rama, Apa lihat kepalanya segitu gede nggak tahu jokin. Bunda Rama. Dia baca kan? dia ingat kita 1M. Itu kayaknya nggak dapat pembagian daging kurban itu, makanya ngoceh-ngoceh. Memuaskan birahi. Bunda Memke, kayaknya aku no deh kalau ngeliat orang gitu deh, no aku. Bunda jangan lupa bawa skopan ya kalau pergian tuh di ulangan 2313 ya. Ini pesan. Yang itu lagi di Jekian. Ayo gemes. Jangan lupa bawa skopan ya. Digemes-gemes. Itu Kidung Agung, Itu novel apa kita suci? Itunya digemes. Untung nggak bunyi ya. Coba kalau balon dipijit, ekok, bagaimana itu? Aduh, hancur. Aku baca dulu ya. Aku baca dulu Jekiel ya. Jekiel 23. Dia remes. Wadahnya diremes. Aduh. Ya Allah. Kalau aku sih no. Kalau aku juga no. No ada yang yes nggak di sini? Enggak, aku no aja. Parah tuh orang. Jekiel 23 Ini- kan baik-baik para OM. Kau bilang tadi aku kami saya kau baca di OM, kau dengar baik-baik. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dicabut-cabut. Wis, ntar kena lo. Susunya dicabut-cabut.
Bunda Rama, dibacain dulu ulangan 23:13. Kali lagi kau panggil aku Rahma, aku turunin kau. Namanya turun ya. Udah ya. Hah? Baca dulu bentar. Diam kalian situ, diam kalian. Dari sini ya. Diam kalian ya. Susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ulangan berapa tadi? Ulangan? Yekiel 23 weh. Oh, Ulangan 23:13 abangku. Itu pesan itu supaya kalau bepergian bawa skopan tuh. Ada tuh. Ulangan 23:13. Bunda Esti nama enggak, habis tadi dibilangnya Quran kita ada seknya. Nggak sadar dia di Bibel dia yang banyak sek, yang ada sek. Sejak kapan Quran kita ada seknya? Makanya jangan kau pancing-pancing. Nggak tahu diri, minoritas ini beneran. Benar kata Bang Juma itu, untung kalian minoritas. Kalau kalian mayoritas, habis kami kalian injak-injak. Habis. Tahu kalian? Untung kalian minoritas. Kalau kami minoritas, habis kalian injak-injak kami. Karena kalian nggak tahu diri, itu nggak? Baca sekali lagi ya, agak enak ini. Ya, makan sayur. Makan sayur. Di antara perlengkapanmu telah ada padamu sekop kecil. Didengarin ya. Itu buat Apabila engkau buang jongkok ini. ada hajat, haruslah Itu engkau buat menggali buat lubang. buang kotoran itu, skop Ini kecil bunyi itu. kotoran. Iya. Astagfirullah. Tes. Astagfirullahaladzim. Itu skop kecil bukan buat nyodok perempuan, itu buat orang buang kotoran itu. Buang Nah, itu skopan. Jadi asal muasalnya skopan itu di situ dia, Bang. Marilah kita memuaskan birahi di pagi hari selagi Bukan di pagi hari, sampai pagi hari. memuaskan birahi di pagi hari Sampai pagi hari, bukan di pagi hari, sampai pagi hari. pagi hari. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari selagi suamiku tak ada di rumah. Izin turun dulu ya, nanti aku kembali lagi. kemana? Kena mental ya. Jadi jangan kalian tuh jangan memancing loh ya, jangan memancing. Adain di Al-Qur'an katanya ada surat Al-Hijrah, ada lagi surat Al-Hijar. Jangan mancing-mancing, kalian naik memaksa kita untuk menjelaskan sesuatu yang nggak ada. Di typing namanya ketawa ya kau sebelum kena laknat. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari selagi suamiku tak ada di rumah sedang dalam perjalanan jauh. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Apa lu? Konten anak manusia disembah. Dibilang pula aku kena laknat. Lu ya kena laknat karena nyembah anak orang. Sudah Bunda. Bunda, Jangan berhenti. turunnya Bunda. Memuaskan birahi sampai pagi hari selagi suamiku tak ada di rumah. Sambil berdiri dong, sambil berdiri. Ini lebih parah lagi nih, kau dengar nih. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Susunya dijama-jama, ya kan? Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Dada keperawanan dipegang-pegang, susunya dijama-jama.
Udah kena mental kalian. Dan badannya dipegang-pegang. Makanya jangan menghujat, ya kan? Jangan menghujat, jangan ngada-ngadain. Ntar kalau dibalas kan sakit hati sendiri. Sakit perut gue. Oke, udah kena mental kau, udah kena mental, udah kabur kau kan? Kena mental kau kan? Ngapain? Tertulis di mana yang aku bilang tadi? Tertulis di sini. Ayo. Kena mental dia. Makanya pegang kena mental. Astagfirullahaladzim. Aduh udahlah, sakit perut gue. Makanya Oten. Aduh sakit perut aku. Sudah. Makanya tadi Al-Quran kita ada seks. Sudah Bunda, sudah. Padahal Al-Quran kita nggak ada pembahasan seks. Bibel dia yang bahas seks. Astagfirullah. Katanya gini apa nih? Berdiri Bu, biar kelihatan lebih mati. Ayo, sambil berdiri sekali lagi, sambil berdiri aja. Sekali lagi aja sambil berdiri. Sudah. Boleh, tapi singa ya. Ayo singa. Lewat Ya udah nggak apa-apa ntar. Ayo lewat singa. Ayo cepetan. Bunda sekali-kali keliling Indonesia biar Otet kabur semua ya kan. Ayo. Nah baru kalau gitu ngomongnya agak benar ya. Ayo berkarya katanya itu. Oke, jadi kalau sudah digituin, kalian itu seolah-olah manusia-manusia yang terzolimi. Padahal kalian yang zalim. Kalian memfitnah Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu adalah kitab porno. Nah setelah dibalas kayak begitu, ternyata dalil-dalil itu adanya di dalam kitab kalian, seolah-olah kalian merasa terzolimi. Makanya belajar yang benar. Jangan suka menghujat orang, nyerang personal orang, giliran dibalikin, kalian kena mentalnya semua. Ingat loh ya, kami ini umat Islam tuh tahu isi Bible. Jadi jangan kalian mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kitab porno. Ayatnya cabul-cabul, nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan saking halusnya kata-kata di dalam Al-Quran, wanita saja disebut tidak wanita, tetapi ladang tempat bercocok tanam. Coba bayangkan. Tidak ada kalimat-kalimat vulgar di dalam Al-Quran. Coba kalian pakai ilmu dikit. Jangan cuman modal muncung doang, tapi isinya nggak cuman kepala kalian doang yang gede, nggak ada isinya. Pada saat kita bukakan kebenaran yang ada di dalam kitab kalian, ternyata yang vulgar itu kitab siapa? Oh, kalian tiba-tiba menjadi orang-orang alim, seolah kalian dizalimi. Semoga Tuhan mengampuni mereka. Sebelum kalian berdoa, Tuhan ampuni mereka. Kalian dulu yang bertobat, minta ampun terhadap Tuhan. Sok suci mulut kalian itu. Nggak sadar, mulut kalian penuh dengan hujatan, penuh dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ni? Apa berita ni? Waalaikumsalam. Apa hal? Kali hujat, dia tadi menghujat kita, Walot. Biasalah. Tapi tahu nggak, aku alhamdulillah ya. Aku kalau ada Oten menghujat di rumahku, aku makasih buat kalian menghujat. Pokoknya setiap Oten menghujat, udah. Kalau aku mau, makanya kan aku jarang gini ya. Kalau kalian menghujat, aku pasti ngomong kan, baru hujat habis-habisan. Itu aku dapat telepon, Umi, kenapa? Katanya, Bunda kenapa? Itu Oten lagi gini-gini katanya. Ya udah, nanti aku transfer ya Bunda, biar ada nanti tenaga tunda omelin itu Oten-Oten. Bagus kalian menghujat. Biar aku dapat transferan. Kacau. Jadi gini, ya Oten-Oten penghujat ini. Oten-Oten ya, Oten-Oten, momen ya. Makasih ya Ten, berkat kalian menghujat aku udah kalian yang dapat dosa, aku dapat pahala. Nah, kita ngomong mereka ni berkedok di situ merusak kekristenan itu sendiri gitu loh. Kan gitu. Ya. Kan tadi itu udah di Al-Quran dengar. itu dikatakan, enggak loh, di antara mereka tuh ada yang baik, orang Kristen tuh. Kita akui itu, di Al-Quran tuh mengatakan mereka, di antara mereka tuh ada yang baik, tapi kebanyakan mereka nih fasik. Tukang seperti itu gitu loh.
Makanya mereka ini marah-marah terus. Kan tadi udah jelas saya sampaikan lewat lagu. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang. Nah terus dimaknai apa maksudnya? Itu lagu baru dibikin tadi malam loh itu. Makanya kedok-kedok mereka itu seperti itu, aku bilang kalian. Kedok mereka aja. Kasih itu kedok-kedok mereka aja. Sebenarnya mereka kebencian mereka itu udah luar biasa gitu. Coba tengok. Bentar-bentar mereka siapa yang dihujat? Kan gitu. Aku malam tadi itu berapa kali dengan ada siapa nama orang tuh ya? Kenapa Rini Lintang? Suka dengan oten-oten kayak itu, sangat-sangat tidak suka dia. Saya bilang. Rini Lintang kenapa? Kenapa kamu sama-samain orang? Ada oten di sini nih, ada kah dia? Kardi Pasar Ibu, saya mau Sherlock lokasi saya. Berani nggak datang kalau saya Sherlock? DM nomormu, saya Sherlock lokasiku. Jadi sudah bang, sudah. Kan gini, walaupun kamu bermasalah, misalnya kamu diskusi sama siapapun, mau Umi Mican, mau Bang Lor, mau Bosiate Dore, selagi mereka siapapun ya, selagi mereka Muslim, kamu diskusi sama mereka. Tapi kamu menghujat Al-Quran itu sama kamu menghujat saya. Jadi saya bicara di situ. Saya yang punya room. Saya ikut bicara. Walaupun kamu diskusi hanya satu orang, tapi kamu mengapain Al-Quran. Jadi kamu berusaha juga sama saya. Gitu. Dari tadi kalau kamu tadi diskusi sama Umi Mican hanya sekedar itu, udah aku gak akan ikut campur. Tapi kalau udah terjadi penghujatan, walaupun itu penghujatan pribadi, itu saya ikut campur. Gitu. Ngerti? Udah ditegaskan juga sama Kristen loh, ayo kita santai diskusinya, gitu loh. Jangan nyerang pribadi. Udah. Tapi saya berani yakin lah, saya berani taruhan. Kalian yang nyerang pribadi, muka kalian itu pas-pasan, jauh sama muka kami. Saya yakin. Kalian yang nyerang pribadi, muka sama mulut sama jeleknya. Saya yakin itu. Saya yakin. Udah. Jadi nggak usah lah membandingkan itu, nggak usah nyerang pribadi. Muka kita aja udah jauh beda bro. Kok muka pas-pasan, muka kain lap, ya kan? Muka kalian yang menghujat itu muka kain lap. Makanya mulut kok mulut busuk karena muka kain lap. Yang gua diinjak-injak itu. Udah. Sudah bunda. Cakangkung siapa yang merasa terganggu? Saya nggak merasa terganggu di room Muslim. Tanya mereka ini, teman-teman Muslim ini. Saya nggak pernah merasa terganggu di room Muslim. Dan saya tidak pernah menyerang mereka dan mereka tidak menyerang saya. Pak Gowitmi itu nyaman di room Muslim. Justru Pak Gowitmi tidak nyaman di room kalian. Padahal kan Pak Gowitmi ini mantan daripada frater ya. Kalian harus tahu. Mantan frater. Tanya mereka. Saya kalau diskusi di sini saya diskusi di sini saya edukasi bukan saling debat. Saya di sini malah saya edukasi di sini, edukasi tentang Kristen di sini. Tanya mereka dan mereka bisa menerima edukasi saya. Malah aku suka kompor-kompori ya Pak Gwini. Ya kan? Malah aku suka kompor-kompor ya kan? Malah itu tuh host tuh yang suka kompor-komporin. Karena saya nggak mau debat dia komporin sampai saya jadi debat sama orang. Lucu kan jadinya. Jadi kalau udah kompornya banyak. Mana tuh Pak Gwini? Saudara kamu mau begini? Jadi kayak begini kita buktikan ya. Contohnya ada si Noni ya, ada si Noni. Si Noni bilang katanya si Mican itu nenek-nenek pakai foto palsu. Padahal yang nenek-nenek dia yang tua bangke dia. Nggak ngaca dia itu. Nak, ambil banyak apa? Nenek-nenek itu nak kayak. Si Noni itu udah tua. Kelakuannya kayak bocil, pakai akun-akun palsu untuk menghujat Islam. Itu yang perempuan yang selalu mulutnya kotor menghujat Islam. Ternyata si Noni, Umi tempeleng dia diem. Karena Umi tahu akunnya itu punya si Noni. Berani menghujat di room Muslim dengan akun-akun palsu. Akunnya saja gambar apa coba? Gambar. Oh, Cakangkung salah paham. Tadi ada yang typing katanya Sherlock lokasi saya. Katanya kayaknya dia nggak terima saya bicara Sherlock lokasi saya. Makanya saya bilang ya udah DM nomornya. Nanti saya merapat atau
atau saya kasih Sherlock, tapi jangan kaget kalau saya kasih Sherlock. Ntar kencing celana, lihat lokasinya. Nah, beliau nih ya, Pak Gowitmi ini seorang Kristen. Tapi beliau berani pasang badan buat Umi. Kenapa? Beliau tahu Umi itu tidak seperti apa yang kalian bilang gitu loh. Penghujat apa? Kalau Umi penghujat apa menghujat, Pak Gowitmi udah serang Umi duluan. Tapi apa yang disampaikan Pak Gowitmi, ada kalian yang menyerang Michan berurusan dengan saya. Karena beliau tahu selalu diskusi Host, berdasarkan headsetnya host. ilmu. Headset, Terus Berdiskusi berdasarkan ilmu, bukan dengan bacot kayak kalian. Betul, Gitu betul, loh. betul. Nih sekarang kalau orang yang memang sudah menggunakan kecerdasannya, akal sehatnya, ini contohnya Bang Theo, Pak Gowitmi. Betul. Mereka orang yang menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan baik. Bukan muncung kotor kayak kalian gitu loh. itu aja coba tanya Theodor yang kemarin waktu dia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Saya juga menasihati dia apakah sudah benar keputusan kamu. Betul. Saya menasihati selaku saya Kristen, tapi kan keputusan ada di masing-masing. Seperti itu. Setelah dia memberikan keputusan, malah saya memberikan wejangan ke dia. Ketika kamu memberikan satu keputusan, apa Theodor saya bilang? Ketika kamu mau ambil satu keputusan, kamu jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu berpikir untuk kembali lagi, karena kamu sudah mengambil satu keputusan. Betul. Siap dengan resiko apapun. Emang masa lalu kembali lagi. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan pernah kau Jadi kembali tidak ada lagi. yang saya menghujat di sini. Saya nggak pernah menghujat di sini. Malah Bang Gowitmi itu go saya loh. Malah saya di sini mengedukasi. Oh, ini Kristen itu cinta damai loh. Dengan cara ini, dalilnya ini. Saya mengedukasi di sini. Dan mereka menerima saja, tidak pernah berisik tidak pernah ribut kayak debat sama yang lain-lain. Nah, itu yang saya jadi bingung, kok kalau dengan saya kok jadi adem ya. Kalian kalau mau menghujat aku janda, udah. Karena aku memang janda, udah hujat aku aja. Oke? Udah. Iya, hujan deras. Aku juga janda. Enggak, Bang Juma kemarin gitu ngomong. Oh iya ya, janda ya. Oh, kalau saya enggak janda kata Bang Juma. Lah, bukannya Abang kebalikannya. Oh iya ya, sama ya. dia sadar dia duda. Enggak, ini Kak Hesti kata si Bang Nafis, aku janda, kalau aku Sino. Kalau aku Sino juga. Sino juga. Bunda Esti, I love you too. Kalian yang naik di sini yang di Komal, kalau saja salah menyebut namaku, saya turunkan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bayu. Iya. Jadi gini, di sini saya coba meminta kepada semua, baik dari Muslim, baik dari Kristen. Ayo, tunjukin Muslim yang cinta damai dan Kristen yang penuh kasih sayang. Ayo, kita sama-sama tunjukin. Mana typingnya? Saya mau lihat. Pak Gowitmi, saya tanya, ada kami menghujat di luar? Ada kami ganggu Kristen dulu? Justru kalian kalau naik itu kami sambut loh baik-baik. Kalau kalian diskusinya baik, itu loh. Makanya itu saya bilang, ayo kita sama-sama saling menunjukkan Kristen sebagai penuh kasih sayang dan Muslim yang penuh kedamaian. Coba mana yang typing di bawah, coba saya mau lihat. Nih ya, ayo saling memaafkan. Saling memaafkan, ayo. Kalau kasih tahu kalian ya, kalau tahu nggak namanya Ginting, El Pakam. Itu El Pakam aja, tahu nggak? Tanya sama dia. El Pakam kemana kamu kalau diskusi itu nyaman sama mana? Tempat blokir permanen sama Pak Amir. Nah itu di tempat Kristen aja dia gak nyaman. Nah itu Ginting loh, Ginting yang udah lama jadi apologet. Tuh, oh Kristen itu unfan. Oh biar tahu kalian.
Naik sebentar aja. Yo, minta Naikin aja, permintaan. naikin aja Bunda, enggak apa-apa Bunda. Siapa tahu dia mau minta maaf. Naikin aja Mbak Esti, naikin. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Naikin aja host. Nanti mau lihat, kalaupun memang dia masih apa, diturunin aja. Naikin aja. Dia mungkin mau minta maaf atau apa. Naikin aja. Nanti saya yang jaga. Mam Ina aja naikin itu. Mam Ina atau kasih 777 itu, ajukan aja. Ada Bunda Lintangnya kayaknya ya. Halo, selamat siang, Lone. Selamat siang, Lone. Bukan Lone. Iwan, kok Lone sih? Lone. Tulisannya Lone loh. Iwan ini Pak Iwan ini. Lone, aku salah sendiri Lone. Itu kalau ditambah T Jangan. Jangan Hesti ya. Iwan. Jangan kau bikin terjemahan baru. Host, jangan kau bikin terjemahan baru lagi. Selamat siang Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ternyata. Saya izin sebentar aja, saya cuma mau jawab tadi itu kasih 77. Dia bawa surat Al-Hijr ayat 6. Di situ dia mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad orang gila, padahal mereka itu salah. Itu tuduhan orang-orang kafir ya. Itu tuduhan orang-orang kafir. Nih asbabun nuzulnya saya kasih tahu ya. Sebenarnya ini Bang Zuma udah pernah ucapkan ini, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi dengan versi yang lebih ringkas dan lebih paham ya. Asbabun nuzulnya itu terjadi ketika kaum kafir Quraisy ini mungkin menunjukkan ketidaksukaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh gila oleh kaum kafir Quraisy. Maka Allah Bang James izin sebentar. Iya Pak Bayu, iya monggo. Untuk semua host, saya izin turun dulu karena ini saya ada teleconference, ada meeting Zoom ya. Saya izin turun dulu ya, sebentar ya. Ya buat semua ya, salam damai, salam dalam kasih Kristus, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Bayu. Ya, jadi kurang lebih gitu sih asbabun nuzulnya Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 itu. Jadi tuduhan kaum kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW yang menuduh Nabi SAW itu orang gila, gegara mungkin dalam tanda kutip berbeda jauh dengan kaum kafir Quraisy yang kala itu masih beragama pagan, menyembah batu, menyembah patung. Jadi patung-patungnya dibersihin semua, dia tuduhlah tuh orang gila. Nabi Muhammad SAW itu dibantah lagi dengan ayat-ayat berikutnya dan berujung kepada surat Takwir ya kan, wala sahibukum limajnun. Ternyata Nabi SAW bukan orang gila. Demikian, terima kasih. Oke, jadi kenapa kita tadi tidak menjawab? Karena dia bawa ayat Al-Hijrah, nggak ada. Kita bilang ayat Al-Hijrah nggak ada di dalam, ayat Al-Hijar juga nggak ada. Makanya nggak kita jawab. Suruh dia benar dulu karena dia bawa dalil. Ayo bacakan di mana Al-Hijrah, di mana Al-Hijar, ya? Kita udah tahu maksudnya dia akan mencela bahwa Rasulullah itu orang gila. Tapi kamu tidak paham bahwa itu adalah tuduhan orang-orang kafir kayak kalian. Iya, kandak-kandak orang kafir kan Nabi Muhammad ngikutin mereka. Iya. Tapi kan nggak bisa. Sallu ala Nabi. Waalaikumsalam. Jadi ya begitu sih asbabun nuzulnya. Terima kasih. Saya izin turun dulu Bunda Hesti, Bunda Mican, Bang James, makasih semua jawabannya. Sama-sama. Kasih 777 naik aja biar dia juga. Iya. Jadi Oke, kita jangan udah kembali kasih 77. Ya, jadi jangan kalian itu tidak percaya Al-Quran terus ngotot dengan membawa dalil yang salah, ayat yang salah, terus kita suruh baca dia nggak mau. Kenapa? Karena dia ngotot dengan Al-Hijrah. Tidak ada di dalam Al-Quran Al-Hijrah. Mengatakan kalian malu-maluin tidak bisa menjelaskan, loh kamu saja bawa dalil yang salah. Bagaimana kita akan menjelaskan?
bawa Umi ayat mungkin yang dia mau salah. hijrah kali Umi. Oh, mau hijrah ya nggak apa-apa kalau mau hijrah. Itu udah jelas ya. Tidak ada hijrah, tidak ada al-hijar, yang ada al-hijr ayat 6. Itu adalah tuduhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, lebih tepatnya tuduhan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ayo kasih wasallam. sini, siapa tahu Anda mau hijrah juga. Asbabun nuzulnya seperti itu. Apa itu asbabun nuzul, Pak James? Sebab turunnya satu ayat atau satu dalil dalam keislaman. Begitu ceritanya. Makanya saya kadang-kadang dengan otak-otak saya juga tanya. Saya juga minta penjelasan, tolong itu terangkan, itu pasal dan ayat itu kenapa bisa terjadi gitu loh. Kok bisa itu keluar itu perkataan? Pasti begitu. Saya juga sama. Jadi biar tahu juga mereka.